wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Samratulangi Manado. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan dengan dosen pengampu Cirawati Masloman, SE, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 orang mahasiswa yang masing-masing saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Oke, saya sendiri atas nama Asrianto. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Saya sendiri sebagai ketua kelompok dengan NIM 1906 1110 1118. Terus ada Mesye Keriman dengan NIM 1606 1110 1133. Yosep Pangong dengan NIM 1906 1110 1116. Nathanael Lawandatu dengan NIM 1906 1110 1108. Jeremy Mandak dengan NIM 1906 1110 1114. Dan Junior Lanes dengan NIM 1906 1110 1132. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang yang pertama, teori dan sistem pengupahan menurut Karl Marx, neoklasik, dan Keynes. Yang kedua, struktur upah eksternal dan internal. Yang ketiga, sistem pengupahan dan komponen-komponen upah. Keempat, masalah-masalah pengupahan. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, diskriminasi upah. Oke, selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok. Sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Upah menurut undang-undang adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 30. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut kedua ekstrim. Ekstrim yang pertama didasarkan pada ajaran Karl Marx mengenai teori, nilai, dan pertentangan kelas. Ekstrim yang kedua didasari pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama umumnya dilaksanakan di negara-negara yang menganut paham komunis seperti China dan Korea Selatan. Sedangkan ekstrim yang kedua umumnya digunakan di negara-negara yang menganut paham kapitalis seperti Amerika Serikat. Sistem pengupahan di berbagai negara termasuk Indonesia pada umumnya berada di antara dua ekstrim tersebut. Landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan penjabarannya dalam hubungan industrial Pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah 1. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Jadi mempunyai fungsi sosial. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seorang. Dan yang ketiga, memuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Yang dikemukakan para ahli ekonomi tentang teori upah. Salah satunya adalah teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas. Teori nilai Karl Marx berpandangan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung pada nilai dari jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Karl Marx berpandangan bahwa upah pekerja dinilai berdasarkan berapa dia bekerja per hari. Misalnya, mereka bekerja selama 8 jam per hari dan mengeluarkan energi 3 piring makanan sehat,
Bila mereka mendapat upah per hari tidak cukup untuk membeli 3 piring makanan sehat, maka mereka rugi, dan berarti mereka memperbudak diri mereka sendiri. Bila upahnya hanya cukup untuk membeli 3 piring makanan sehat, maka mereka tetap rugi, sebab waktu mereka terbuang percuma. Bila upah lebih dari cukup, maka barulah mereka dikatakan untung secara materi. Kenyataannya, buruh sering dibayar rendah sehingga tidak cukup untuk mengembalikan energi mereka yang dikeluarkan. Jika buruh bekerja menghabiskan energi selama 8 jam per hari, tapi diberi upah hanya cukup untuk energi selama 6 jam, sehingga energi 2 jam tidak terbayarkan. Energi tidak terbayarkan tersebut dengan nilai lebih menurut Karl Marx. Nilai lebih adalah nilai yang diberikan oleh kaum pekerja secara terpaksa melampaui yang dibutuhkan. Upah Karl Marx juga didasarkan pada teori pertentangan kelas. Dalam hal ini, Karl Marx berkeyakinan adanya pertentangan kepentingan antara kaum buruh dan kapitalis, yang mana kapitalis selalu berusaha menciptakan barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh, yang berakibat meningkatnya penawaran di pasar kerja sehingga upah cenderung menurun. Konsekuensi daripada sistem demikian ini, maka tiada jalan lain bagi buruh untuk bersatu memperebutkan kapitalis dari pengusaha menjadi milik mereka. Implikasi pandangan Karl Marx tersebut dalam sistem pengupahan dan pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan konsumsi tiap orang baik jenis maupun jumlahnya hampir sama. Begitu juga nilai harga. Setiap barang hampir sama sehingga upah tiap-tiap orang kira-kira sama. Kedua, sistem pengupahan tidak memberikan intensif yang sangat perlu menjaga peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin tiap orang betul-betul mau bekerja menurut kemampuannya. Dengan pedoman pada pandangan Karl Marx, tingkat upah, sistem perekonomian sosialisme ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah akan menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh pekerja. Pertimbangan penentuan upah oleh pemerintah pada dasarnya adalah sesuai dengan kepentingan pemerintah yang dapat beraspek ekonomi, politik, atau lainnya. Upah yang ditetapkan bisa saja berada di atas atau di bawah pasar, market weight. Seandainya mekanisme pasar tenaga kerja bebas dilakukan, meskipun tujuan utama sosialisme adalah memberi tingkat kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, namun dalam dunia nyata nasib para pekerja tidak lebih baik dibandingkan kapitalisme. Kedua, teori upah menurut pertambahan produk marginal. Teori neoklasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari produk atau dari faktor produk tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktivitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Dari konsep di atas kemudian dikenal dengan istilah marginal product of labor atau MPL, yaitu pertambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah 1 unit. Dalam pandangan klasik, MPL inilah yang dianggap sama dengan upah real yang diterima oleh tenaga kerja, atau MPL sama dengan W per P. Teori ini didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal produksi, di mana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawan. Dalam pandangan ilmu ekonomi, upah real sangat tergantung pada produktivitas dari tenaga kerja. 3. Teori upah Keynes. Teori klasik mengemukakan bahwa tingkat upah dapat mengalami perubahan yang menjadi salah satu faktor penjamin terjadinya penggunaan tenaga kerja yang penuh.
Struktur upah eksternal dan internal. Struktur dan tingkat gaji atau upah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor internal yang diukur dengan evaluasi jabatan, yang kedua faktor eksternal yang dinilai dengan mempelajari tarif yang berlaku di pasar. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal harus ditanggapi secara tepat oleh pihak manajemen. Artinya, manajemen dan sistem imbalan harus ditinjau ulang secara berkala. Dan bila perlu diubah atau disesuaikan dengan dinamika lingkungan untuk mengupayakan agar imbalan yang adil dan layak tetap bisa terwujud. Sistem pengupahan dan komponen-komponen upah. Komponen gaji. Upah, gaji atau imbalan adalah hak bagi setiap pekerja atau buruh yang bekerja untuk seseorang atau suatu perusahaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Pemberi kerja berhak membayarkan upah atau gaji sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Pemerintah pun telah menetapkan besaran dan komponen gaji agar tidak ada kesenjangan atau ketidakkeseimbangan dalam pemberian upah pada masing-masing tenaga kerja. Namun, apa saja komponen gaji yang diperlukan untuk menentukan penghasilan seseorang karyawan? Komponen gaji menurut undang-undang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE 07 MEN 1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah. Ada 3 komponen gaji yang dibutuhkan untuk membentuk penghasilan untuk karyawan. Pertama, upah pokok. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan lebih lanjut kalau besaran komponen upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Kedua, tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara teratur dan diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara teratur dan diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Tunjangan tetap dibayarkan bersama upah pokok dan tidak berkaitan dengan kehadiran atau kinerjanya dalam perusahaan. Tunjangan tetap dapat berupa tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, dan lain sebagainya. Tunjangan makan dan tunjangan transportasi dapat masuk ke dalam komponen ini jika tidak berkaitan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu atau harian atau bulanan. Yang ketiga, tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan secara langsung pada pekerja dan keluarganya, serta tidak berkaitan dengan pekerja. Sesuai namanya, tunjangan ini dibayarkan secara tidak tetap dan tidak bersamaan dengan upah pokok. Oke, nama saya Dinir Lana. Saya akan mempresentasikan hasil saya. Masalah-masalah dalam pengupahan. Dalam praktik perusahaan, urusan upah seringkali memunculkan masalah yang tak jarang berujung pada konflik antara perusahaan dan pekerja.
Berikut ini 4 masalah klasik seputar upah dan tunjangan. Pertama, penurunan upah. Pekerja maupun kerja manapun tentunya tidak ingin upahnya mengalami penurunan. Yang mereka idamkan jelas kenaikan. Namun, penurunan upah dalam situasi tertentu tidak bisa terelakkan. Misalnya, perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga harus melakukan langkah penghematan seperti menurunkan upah. Yang berikutnya, upah termasuk besaran serta teknis pembayaran merupakan hal-hal yang harus disepakati perusahaan dan pekerja dalam perjanjian kerja. Makanya, kebijakan penurunan upah juga didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh sepihak memutuskan untuk menurunkan upah. Kedua, upah di bawah UMR atau UMK. Prinsipnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan hadir untuk melindungi hak-hak pekerja. Salah satu cara melindunginya adalah dengan menetapkan standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi ataupun kota, kabupaten, UMK. Penetapan UMP dan UMK diserahkan kepada pemerintah daerah. Ketiga, pemotongan upah. Berbeda dengan penurunan, pemotongan upah diatur dalam PP pengupahan. Prinsipnya, pemotongan upah boleh dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk denda, ganti rugi, dan atau uang muka upah. Teknis pelaksanaan pemotongan merujuk pada peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja. Yang keempat, pembayaran upah telat. Prinsipnya, perusahaan harus membayar upah pekerja pada waktu yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja. Apabila telat, maka konsekuensi bagi perusahaan cukup serius, yakni hukuman denda. Teknisnya diatur secara detail dalam PP pengupahan. Diskriminasi upah. Perbedaan upah adalah ketika seorang pekerja mendapat upah lebih dari yang lain. Diskriminasi upah terjadi ketika individu dengan pendidikan yang sama dan pengalaman yang sama melakukan pekerjaan yang sama namun dibayar berbeda. Undang-undang di sebagian besar negara melarang diskriminasi upah atas dasar yang pertama jenis kelamin dan karakter seksual atau gender, yang kedua kewarganegaraan, yang ketiga usia, yang keempat status perkawinan, kelima keturunan, keenam negara asal, ketujuh ras, dan yang terakhir agama atau kepercayaan. Waktunya telah menyempatkan menonton video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi Om.